يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون. Surat Yunus. Di surat Yunus Allah berfirman, ya, surat ke-62 ayat ke-64. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim, tidak akan ada takut bagi mereka, wa la hum yahzanun, mereka tidak akan sedih. Apa syaratnya? Walladzina amanu, mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Orang beriman di dalam ayat ini dan wali-wali Allah di dalam ayat ini, Allah janjikan dua perkara. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Kenapa Allah enggak menjanjikan wali-wali Allah akan Allah berikan emas satu gunung? Kenapa Allah tidak janjikan wali-wali Allah akan Allah bentangkan bagi mereka jabatan? Kenapa? Tapi Allah cuma menjanjikan dua ini saja. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan sedih. Takut dan sedih menghancur kenikmatan dan menghilangkan ketentraman. Allah mengatakan mereka akan tentram dalam jiwanya. Coba Pak, seandainya ini kita berandai-andai, Bapak punya di rumah 100 kg emas, Masya Allah. 100 kg emas Pak, tapi keadaannya seperti Palestina. Kira-kira 100 kg emas itu bermanfaat nggak buat jiwa kita? Pesawat di mana-mana, bom di mana-mana, orang jahat di mana-mana, kecemasan, ketakutan. Kalau begitu dalam keadaan itu yang Bapak butuhkan emas atau ketentraman? Allah menjanjikan orang beriman ketentraman. Nah, ini dipahami juga. Apa sih hakikat yang kita cari? Ketentraman ataukah banyaknya harta? Ini sedikit keluar. Karena ada orang yang sengaja memperbanyak harta tapi hilang tentramnya, hilang amannya, hidupnya penuh dengan ketakutan. Takut beli mobil pakai nama sendiri, takut beli rumah pakai nama sendiri, takut transfer uang banyak pakai nomor rekening sendiri, semuanya harus pakai nama orang. Kamu punya harta tapi nggak punya aman dan penuh dengan rasa takut, tidak tentram jiwamu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak takut bagi mereka dan tidak akan sedih. Itu Allah janjikan bagi orang beriman. Karena kalau kau sudah hilang rasa takut dan hilang rasa sedih, tentram, tenang. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, Allah menjanjikan tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih. Pertanyaannya, apakah ada orang yang hidup tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah sedih? Maka jawabannya, tidak akan pernah ada orang yang hidup tidak takut dan tidak sedih. Lalu kalau ditanya lagi, bagaimana dengan firman Allah tadi? Allah mengatakan wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Apakah ayat ini bertentangan dengan kenyataan? Karena kenyataannya siapapun dia, bahkan para nabi, ada rasa takut. Nabi ada rasa sedih. Suatu hari Rasulullah SAW menangis ketika anaknya Ibrahim meninggal, sampai matanya berlinang, tertetes air mata. Tiba-tiba ada orang yang melihat Rasulullah menangis dan mengatakan, air mata apa itu? Seolah-olah ingin mengatakan nggak boleh nangis. Kata Rasulullah SAW, man la yahramun nas la yarhamullah. Orang yang tidak menyayangi manusia,
tidak akan menyayangi, tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis, sedih tidak? Sedih. Bagaimana dengan ayat la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun? Orang beriman, wali-wali Allah tidak akan takut dan tidak akan sedih. Maka jawabannya bahwasannya setiap manusia pasti akan dapat masalah. Setiap manusia pasti akan dapat musibah. Setiap orang pasti akan dapat ujian. Itu kepastian. Gak ada orang hidup yang gak dapat ujian. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, contohnya ketika Allah berfirman pada surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 2. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja? Setelah mereka mengucapkan kami beriman, setelah mendeklarasikan diri, ya Allah aku beriman, apakah mereka menyangka mereka dibiarkan begitu saja? Wahum la yuftanun, mereka menyangka mereka tidak akan diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, agar Allah tahu siapa di antara mereka orang-orang yang sabar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masih berkaitan tentang orang manusia beriman pasti akan diuji. Nanti kita akan kaitkan, lah kalau diuji tadi bagaimana janjinya tidak akan takut, tidak akan sedih? Nanti ada kaitannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian menyangka bahwasannya kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian perumpamaan seperti orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka tertimpa musibah, tertimpa ujian, wazulzilu, bahkan mereka tertimpa zilzal, bencana, gempa bumi, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah. Perhatikan ini, sampai Rasul dan orang-orang beriman bersama dia mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Coba lihat ayat ini. Ayat ini Allah mengatakan, apakah kalian menyangka masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian-ujian seperti orang-orang sebelum kalian? Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan bala musibah, ada yang diuji dengan bencana. Ujian ini terus datang sampai kapan? Sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Maksudnya kalimat kapan datang pertolongan Allah berarti ujian itu akan datang sampai betul-betul kita di titik yang tersulit, sampai Rasul mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan ini datang? Dan ujian itu, lihat Nabi Yunus alaihissalam, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia nggak pernah dikatakan oleh Allah, api akan kudinginkan kalau kau masuk ke dalam api. Bahkan Nabi Ibrahim cuman dia tahu dia akan dilemparkan ke dalam api, cuman dia nggak tahu api itu akan menjadi dingin. Yang dia tahu bahwasannya Allah pasti tolong saya. Tapi begitu dia sudah diterbangkan, ke dalam sebuah riwayat dikatakan dia dilemparkan ke dalam api menggunakan ketapel besar, saking besarnya api. Begitu ketapel itu ditarik, Ibrahim dimasukkan ke dalam ketapel, lalu dilepaskan ketapel, Ibrahim sama sekali nggak tahu apa yang akan terjadi. Begitu dia di atas awan ingin masuk ke dalam bongkahan api, dia cuma mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku. Allah katakan kepada api, ya api jadilah dingin. Yang ingin menjadi ibrah bahwasannya ujian itu akan datang
sampai manusia merasa tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah. Jadi banyak orang akan mendapatkan ujian ini sampai betul-betul dia merasa terpepet, dia merasa terpojokkan, nggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Sama seperti Yunus alaihissalam, dia betul-betul merasa sempit di dalam perut ikan. Dalam riwayat dikatakan Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan 1 bulan penuh dalam perut ikan. Bayangkan 1 bulan dalam perut ikan, dalam keadaan gelap, pergerakan terbatas. Siapa yang bisa menolong dia? Kecuali dia mengucapkan subhanallah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ketika dalam keadaan ini Allah berikan jalan keluar. Ayat ini di dalam surat Al-Imran ini, atau dalam surat, ya, di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama memberikan pesan, kamu kalau sudah mengaku mukmin dan ingin masuk surga, akan diuji perbuatanmu, akan diuji komitmenmu, akan diuji syahadat dan deklarasimu sebagai orang beriman. Apa ujiannya? Ujiannya Allah akan berikan engkau musibah. Sampai kapan musibah itu datang? Sampai kau mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Ustaz, katanya orang beriman tidak akan sedih, tidak akan takut, tidak akan cemas. Tapi kenapa di Quran Allah katakan kamu pasti akan diuji? Ini bedanya. Semua akan diuji. Orang beriman akan diuji, orang tidak beriman akan diuji. Ujiannya berbeda-beda. Bahkan ada yang diuji dengan kebaikan, ada yang diuji dengan kejelekan. Kalau diuji dengan kejelekan, dengan kesempitan, semua orang sadar. Tapi kalau diuji dengan kelapangan, banyak orang lalai. Orang mukmin Allah uji terkadang dengan kesempitan. Orang yang tidak beriman, orang yang membangkang kepada Allah uji dengan kelapangan. Mana yang lebih banyak lulus? Orang diuji dengan kesempitan atau orang yang diuji dengan kelapangan? Mana yang lebih banyak lulus, Pak? Sempitan. Maka dari itu mengapa orang muslim ujiannya kesempitan? Karena lebih dekat kepada Allah. Kenapa orang non muslim ujiannya kelapangan? Hartanya dilapangkan, badannya disehatkan, usahanya dimajukan, doanya dikabulkan, apa yang dia minta dikasih. Wala tamuddanna 'ainaka ila ma mata'na bi azwajan. Jangan kamu lihat orang-orang yang kami berikan harta dan istri. Padahal linaftinahum fi, harta yang kami kasih, istri yang kami kasih, kedudukan yang kami kasih, kami uji mereka. Sadar mereka diuji? Tidak. Yang pasti kita semua akan udah ujian. Ada yang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan kelapangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, balaunahum bil hasanati wassayiat. Kami akan uji mereka dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Semuanya ujian untuk melihat kadar kejujuran dan keimanan kita kepada Allah. Orang yang diuji dengan kelapangan dan dia tetap di dalam kemaksiatan, itu namanya istidraj. Dan istidraj jarang orang yang lulus. Tapi orang yang diuji dengan kesempitan, kesulitan, dengan penyakit, dengan musibah, biasanya banyak orang yang kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Jadi kalau ditanya sekali lagi, kenapa orang mukmin banyak diuji, Ustaz? Karena ujian kesulitan umumnya orang lulus. Tapi ujian kelapangan, ujian tahta, ujian harta, ujian semua yang dia miliki ada, istidraj, banyak orang yang gak lulus. Kita mau ujian yang mana, Pak? Kalau saya mah beda, Ustaz. Saya mah gak mau ujian yang sempit. Saya insya Allah kalau diuji pakai harta saya siap, Ustaz. Masya Allah. Saya insya Allah kalau diuji jadi pemimpin saya siap, Ustaz. Subhanallah. Ternyata begitu 3 bulan jadi pemimpin langsung pakai baju orange, Pak.
Jangan minta ujian, tapi minta, ya Allah selamatkan aku. Ya tidak? Maka itu mukmin diuji dengan kesempitan, sabar, diuji dengan kelapangan, syukur. Ajabali amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Ingat, kelapangan itu ujian. Ingat, doa dikabulkan itu ujian. Ingat, kita dimudahkan dalam hidup itu ujian. Untuk apa ujiannya? La'allakum tashkurun. Mau enggak kalian bersyukur? Maka ketika ada Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Allah lapangkan semua kehidupannya, apa kata Nabi dia? Kata Nabi Sulaiman, Allah menginginkan aku dengan ini, apakah aku bersyukur atau aku kufur kepada Allah? Kembali kita, berarti ujian itu ada. Orang hidup pasti ada ujian. Ada yang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan kelapangan. Orang yang diuji dengan kelapangan dan terus dalam kelalaian, itu istidraj. Allah mengatakan di Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka. Apa itu berarti? Uji mereka, lalaikan mereka. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka terus enggak sadar. Allah enggak sadar mereka diuji oleh Allah. Tapi mukmin, Allah akan uji dengan kesempitan. Allah akan uji dengan musibah. Lalu bagaimana mukmin sifatnya? Maka mukmin, Allah katakan di dalam Al-Quran, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan sedih. Apa kaitannya? Ujian pasti ada, tidak takut dan tidak sedih pasti ada. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kau tidak akan takut dan tidak akan sedih. Bukan Allah katakan kau tidak akan ada masalah. Masalah pasti ada, ujian pasti ada, kesulitan pasti ada. Namanya hidup di dunia. Itu adalah sebuah keharusan, fitrah, sunnatullah, agar Allah melihat siapa di antara kita yang betul-betul mencari ridha Allah. Allah tidak pernah mengatakan kamu tidak akan pernah diuji, kamu tidak akan pernah dapat masalah. Tidak. Bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan, asyaddun nas bala'an anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya orang soleh dan para nabi. Tiba-tiba ada yang bilang kalau gitu saya nggak jadi soleh, salah. Daripada berat ujiannya mendingan saya biasa-biasa aja. Tidak. Ketika kau jadi soleh, ketika kau berusaha soleh, ujianmu berat. Tapi ingat, Allah akan memodalkan kepadamu dua perkara. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kau tidak akan takut, tidak akan cemas, kau tidak akan sedih. Ujian meninggal pasangan hidup pasti ada, tidak Pak? Pasti ada. Adakah yang punya pasangan yang pasangan nggak bakalan pernah mati? Nggak ada. Ada yang di sini mau punya pasangan yang pasangan nggak pernah mati? Coba, Bapak mau nggak punya istri nggak mati-mati tapi usianya terus bertambah gitu Pak? Hah? Usianya bertambah, lalu bertambahnya usia kan berarti mengharuskan juga kurangnya kekuatan fisik. Mau nggak kita punya pasangan gitu? Nggak mau. Berarti sunatullah harus ada yang meninggal. Pertanyaan saya, semua orang akan diuji dengan pasangan. Salah satu contohnya, pasangan yang meninggal. Oke. Tapi orang beriman kata Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun, hati mereka tetap tentram. Coba enggak beriman, ujiannya sama, hatinya gundah, hatinya resah, hatinya betul-betul takut, cemas. Berarti yang Allah maksudkan adalah kau akan dapatkan ujian, tapi Allah akan tolong dirimu agar engkau tetap dalam kewarasan jiwa, ketenangan hati, dan dihilangkan kegundahan. Karena kalau kita sudah dapat masalah, lalu diri kita penuh dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, akan datang pula salah yang berikutnya. Kita sudah dapat masalah Pak, lalu menghadapi masalahnya dengan cara cemas, takut, bimbang, khawatir, pasti akan mengambil keputusan yang salah untuk menghadapi masalah. Kenapa?
dihantui dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, sehingga tidak objektif dalam menilai dan berpikir. Tapi ketika dapat masalah, masalahnya ada, dihadapi masalahnya, Allah tenangkan jiwanya, Allah hilangkan cemasnya, Allah tentramkan hatinya, akalnya objektif, berpikir dengan baik, hatinya tenang, mengambil keputusan yang baik. Jadi ternyata la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak mereka takut dan mereka tidak sedih. Itu cara Allah menolong jiwa orang mukmin untuk mampu menghadapi masalah. Karena hilang dalam diri dia takut, hilang dalam diri dia cemas, hilang dalam diri dia kegalauan dan kebimbangan. Ya ada masalah, ya ada masalah yang dia hadapi, tapi dia tenang. Bagaimana Allah tenangkan? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah menjanjikan kepada kita tidak takut, tidak cemas. Bukan Allah janjikan kepada kita kamu tidak akan pernah ada masalah, tidak. Tapi Allah janjikan kepada kita engkau akan tetap mampu menghadapi masalah. Nabi Muhammad ada masalahnya enggak? Ada ujiannya enggak? Tapi semua terlewati dengan baik. Kenapa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah kasih jiwa yang kokoh, jiwa yang tentram, yang tenang. Ini yang harus ada bagi mukmin. Jadi kalau ada orang beriman yang berharap bahwasannya ujian hidupnya tidak ada ujian, enggak ada. Anak kita ujian, istri kita ujian, harta kita ujian, diri kita sendiri ini ujian untuk kita. Nafsu kita sendiri ujian untuk kita. Belum lagi dari eksternal, dari luar kita, ujian untuk diri kita. Lalu bagaimana agar ujian-ujian ini mampu kita hadapi? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita butuh pertolongan Allah. Bentuk pertolongan Allah, Allah hilangkan bagi mereka sedih, dan Allah hilangkan bagi mereka rasa takut.